Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang luas permukaan limas. Untuk mencari luas permukaan limas itu dengan cara menjumlahkan semua luas bidang yang membatasi limas tersebut. Jadi kalau misalnya ada sebuah limas, maka untuk mencari luas permukaan limas tersebut itu kita tinggal menjumlahkan luas seluruh permukaan limasnya atau luas seluruh bidang yang membatasi limas tersebut atau membentuk limas tersebut. Nah, di sini video kali ini kakak hanya akan membahas tentang limas beraturan. Di mana limas beraturan itu adalah limas yang alasnya berbentuk segi N beraturan, di mana bidang tegaknya berbentuk segitiga sama kaki. Jadi di sini limasnya sebentar alasnya berbentuk segi N beraturan dan sisi tegaknya itu merupakan segitiga sama kaki. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1. Alas limas TABCD pada gambar di bawah ini yang ini berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm. Jika tinggi limas tersebut 8 cm, hitunglah luas permukaan limas yang ini. Nah, untuk mencari luas permukaan limas tadi itu adalah dengan cara menjumlahkan semua bidang yang membatasi limas tersebut atau menjumlahkan semua luas bidang yang membentuk limas tersebut. Nah, di sini alasnya tadi berbentuk persegi. Jadi kita nanti cari luas alasnya, lalu cari dia punya luas sisi-sisi tegaknya. Yang pertama yang harus kita cari itu adalah tinggi pada bidang tegaknya. Karena ini merupakan segitiga sama kaki, jadi rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk bidang BCT itu sama dengan bidang DCT, sama dengan bidang ADT, sama dengan bidang ABT. Yang pertama yang kita cari itu adalah tinggi pada sisi tegaknya. Ini tadi merupakan limas beraturan, di mana sisi tegaknya itu berbentuk segitiga sama kaki. Jadi kita harus cari dulu tingginya supaya kita bisa mencari luas pada bidang tegak tersebut. Di sini kakak misalkan pada bidang BCT, kita tarik garis tingginya dari T yang tegak lurus pada sisi BC. Yang tegak lurus pada sisi BC. Di sini kakak misalkan titiknya itu adalah titik P. Jadi yang pertama yang kita cari adalah mencari panjang TP, di mana TP ini merupakan tinggi pada bidang tegak BCT. TP itu adalah tinggi pada bidang tegak BCT, di mana BCT ini merupakan segitiga sama kaki. Nah, untuk mencari TP ini kita menggunakan tinggi limas ini. Tinggi limasnya sudah ada yaitu TO. Kakak misalkan buat satu garis bantu yang menghubungkan O dengan P. Pada video kakak sebelumnya, kakak sudah membahas bahwa tinggi limas itu dia selalu tegak lurus dengan bidang alasnya. Tinggi limas itu tegak lurus terhadap bidang alasnya. Jadi TO ini dia pasti akan tegak lurus dengan OP. Jadi TO tegak lurus dengan OP. Untuk mencari TP ini kita menggunakan segitiga TOP. Untuk mencari TP ini kita menggunakan segitiga TOP. Kakak gambar di luar segitiganya. Di mana siku-sikunya adalah di O.
panjang TO-nya tadi itu adalah 8 cm. Nah, setelah itu adalah panjang OP. TO ini dia tegak lurus terhadap bidang alas dan TO ini berada pada titik tengahnya bidang alas tersebut. Jadi OP panjang AB tadi adalah 12. Maka OP-nya itu adalah setengah dari panjang AB. Jadi OP-nya itu berapa? Ya, di OP-nya di sini adalah 6. Nah, untuk mencari TP, kita menggunakan teorema Pitagoras. Mana teorema Pitagoras itu adalah kuadrat sisi miring didapat dari jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. TP-nya ini merupakan sisi miring dari TP pangkat 2 itu sama dengan OT pangkat 2 ditambah dengan OP pangkat 2. Jadi TP pangkat 2 itu sama dengan OT. OT-nya ini adalah 8 pangkat 2 ditambah dengan OP-nya adalah ya 6 pangkat 2. Jadi TP pangkat 2 itu sama dengan 8 pangkat 2 itu berapa? Ya 64 ditambah dengan 6 pangkat 2 itu berapa? Ya 36. Jadi TP pangkat 2 itu sama dengan 64 ditambah 36. Berapa 64 tambah 36? Ya, 100. Jadi TP itu sama dengan pangkat pindah ke sebelah jadi apa? Ya, akar dari 100. Maka TP-nya itu adalah akar dari 100 berapa? Ya, 10 cm. Jadi panjang TP-nya itu 10 cm atau tinggi pada bidang tegak itu 10 cm. Karena kita sudah mencari panjang dari TP-nya, setelah itu kita mencari ya luas permukaan limas. Untuk mencari luas permukaan limas, kita tinggal menjumlahkan keseluruhan luas bidang yang membatasi limas ini. Yang pertama itu adalah luas alas. Jadi untuk mencari luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah dengan, karena yang kita bahas itu adalah limas beraturan, di mana tadi bidang tegaknya ini merupakan segitiga sama kaki, maka semua ini memiliki luas yang sama. Bidang tegak ini memiliki luas yang sama. Bidang tegaknya ini ada berapa? Ini bidang tegak yang pertama 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 bidang tegak. Jadi kakak tulis di sini adalah 4 kali luas bidang tegak. Jadi untuk mencari luas permukaan limas pada limas beraturan itu adalah luas alas ditambah dengan 4 kali luas bidang tegak. Kenapa ada 4 di sini? Karena ada 4 bidang tegak yang beraturan. Jadi luasnya itu sama dengan luas alas. Alas yang tadi berbentuk persegi, maka rumusnya adalah sisi kali sisi ditambah dengan 4 kali dengan luas bidang tegak. Bidang tegaknya tadi itu merupakan segitiga sama kaki. Jadi rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Kalau luasnya itu sama dengan sisi kali sisi. Sisi kali sisi karena ini persegi berarti 12 dikalikan dengan 12. Kali 12 ditambah dengan 4 kali setengah alas segitiga. Ini adalah alasnya. Alasnya itu adalah 12. Karena ini tadi persegi, maka ininya juga adalah 12. Jadi di sini 12 kali dengan tinggi bidang tegaknya. Ini tingginya tadi adalah 10. Jadi luasnya ini tinggal dihitung. 12 kali 12 itu berapa? Iya, 144 ditambah dengan 4 kali. Ini kakak bisa sederhanakan 12 dengan 2. 12 bagi 2 ini berapa? Iya, 6. Jadi sisanya adalah 6 kali 10. 6 kali 10 itu berapa? Iya, 60. Jadi luasnya itu sama dengan 144 ditambah dengan 4 kali 60. Berapa 4 kali 60? Iya, 240.
Jadi luasnya itu sama dengan 144 ditambah dengan 240. Berapa 144 tambah 240? Iya, 384 cm persegi. Jadi luas permukaan limas itu adalah 384 cm persegi. Soal nomor 2. Atap sebuah rumah berbentuk limas yang alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 meter dan panjang jurai, di mana jurai itu adalah garis miring batas genteng, 5 meter. Tentukan banyak genteng yang dibutuhkan jika tiap meter persegi atap tersebut memerlukan 14 buah genteng. Nah, di sini kakak sudah menggambar limasnya. Dari ini soal kita bisa tahu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari limas itu merupakan atap sebuah rumah. Atap sebuah rumah itu berbentuk limas. Nah, sekarang kita mengerjakan soal ini. Untuk mencari banyaknya genteng yang dibutuhkan, maka yang pertama yang harus kita cari itu adalah luas dari sisi tegak pada limas tersebut. Luas sisi tegak limas tersebut. Nah, untuk mencari luas sisi tegak, maka kita harus tahu dulu tinggi pada sisi tegak tersebut. Maka yang pertama adalah kita mencari tinggi pada sisi tegak tersebut. Di sini kakak kasih nama limasnya itu adalah P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Maka yang pertama tadi kita mencari adalah tinggi pada sisi tegak limas tersebut. Jadi misalnya di sini kakak tarik ini dari atas. Ya, tarik dari T ini ke sisi QR, di mana dia tegak lurus di sini. Di sini kakak misalkan nama titiknya itu adalah titik A. TA ini tegak lurus dengan QR, maka TA ini merupakan garis tinggi pada sisi tegak ini. Tadi alas limasnya itu berbentuk persegi. Kalau PQ-nya 6 cm, QR-nya adalah 6 cm. Tadi ini TA-nya tadi ini merupakan garis tinggi yang dia tegak lurus terhadap QR, dan dia juga membagi QR ini menjadi dua bagian yang sama panjang. QR tadi itu panjangnya 6, jadi QA-nya, maka panjang QA-nya karena sudah ada garis tinggi, maka QA-nya ini adalah 3, AR-nya juga adalah 3 meter. Tadi panjang jurai atau garis miring batas genteng itu adalah 5 meter. Maka panjang TP, TQ, TR, TS itu adalah 5 meter. Jadi kita tinggal mencari TA ini menggunakan segitiga siku-siku. Pertama itu adalah mencari TA menggunakan segitiga siku-siku. Ini kakak gambar di luar segitiga siku-sikunya. TAR, di mana siku-sikunya di A. Panjang AR-nya ini, AR-nya sudah dapat yaitu 3. Panjang TR-nya sudah dapat yaitu 5. Lalu yang ditanyakan adalah panjang TA. Ini yang ditanyakan. TA ini adalah garis tinggi pada bidang tegak. Untuk mencari TA itu kita menggunakan Pitagoras. Jadi untuk mencari TA pangkat 2, ini adalah sisi miringnya. Berarti TR pangkat 2 dikurangi dengan sisi siku-sikunya yang diketahui itu adalah AR pangkat 2. Jadi TA pangkat 2 itu sama dengan TR pangkat 2-nya. TR-nya itu adalah 5, berarti di sini 5 pangkat 2 kurang AR-nya itu adalah 3 pangkat 2. Jadi TA pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 2-nya itu berapa? Iya, 25 kurang dengan 3 pangkat 2 itu berapa? Iya, 9. Jadi TA pangkat 2 itu adalah 25 kurang 9. Berapa 25 kurang 9? Iya, 16. Jadi TA itu sama dengan pangkat, kita pindah ruas jadi iya akar dari 16.
Jadi TA-nya itu adalah 4 meter. Jadi tinggi pada bidang tegaknya itu adalah 4 meter. Kita mencari luas atap. Luas atap itu sama dengan luas bidang tegak. Luas keseluruhan bidang tegak. Jadi luas atap itu sama dengan bidang tegaknya ini ada berapa? Iya, ada 4 bidang tegak. Berarti 4 dikalikan dengan luas bidang tegak ini berbentuk segitiga. Jadi 4 kali luas segitiga sama kaki. Jadi luas atapnya itu sama dengan 4 kali dengan rumus luas segitiga. Apa rumus luas segitiga? Ya, setengah kali alas kali tinggi. Jadi luas atap itu sama dengan 4 kali dengan setengah. Alas bidang tegak ini itu adalah 6 kali 6 kali dengan tingginya. Tinggi bidang tegak yang kita sudah cari itu tadi adalah 4. Jadi luas atapnya itu sama dengan 4 dikalikan dengan ini. Kakak bisa sederhanakan 6 dengan 2 ini. 6 bagi 2 itu berapa? Ya, ini adalah 3. Jadi 3 dikalikan dengan 4 itu berapa? Ya, 12. Jadi luas atap itu sama dengan 4 kali 12. Berapa 4 kali 12? Ya, 48 meter persegi. Jadi luas atapnya itu adalah 48 meter persegi. Tadi yang ditanyakan itu adalah banyaknya genteng yang dibutuhkan jika tiap meter persegi atap tersebut memerlukan 14 buah genteng. Jadi untuk mencari banyaknya genteng, banyak genteng itu adalah luas atap dikalikan dengan banyaknya genteng pada tiap meter persegi. Banyak genteng tiap meter persegi. Jadi banyaknya genteng itu sama dengan luas atapnya itu berapa tadi yang kita sudah cari? Ya, 48 kali dengan banyaknya genteng tiap meter persegi itu adalah 14 buah. Jadi 48 kali 14. Maka banyak genteng itu sama dengan 48 kali 14. Berapa 48 kali 14? Iya, 672 buah genteng. Jadi genteng yang dibutuhkan untuk membuat atap rumah yang berbentuk 5 itu adalah 672 genteng.